Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading, temanya adalah pikiran dan perasaan dia dan mereka saat melihat fotomu ya. Foto di mana? Bisa di sosial media atau dia lihat-lihat foto kamu di mana aja ya. Oke, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, kita bakal menarik energi dia. Kamu bisa pikirin dia seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Dia dan mereka lah, terserah lah kalau mau mikirin siapa pokoknya. Udah, kita mulai. Pikiran perasaan dia dan mereka saat melihat fotomu. Foto apa ya? Foto kamu lah, masa foto aku lah. Ini foto yang mungkin dia simpan di galeri handphonenya atau dia memang melihatnya dari sosial media. Anything lah ya, aku juga nggak tahu nih. Pikiran dan perasaan dia saat melihat fotomu. Ini apa ya? Oh iya, beberapa mungkin foto-foto ini ya, kayak kalian itu foto-foto tentang hobi kamu, apa yang kamu sukai, kegiatan-kegiatan kamu. Ada yang melihat kayaknya asik banget nih kamu nih sama kegiatan kamu, entah apa yang kamu posting ya. Kegiatan kamu itu. Jadi kayak mereka melihat kamu enjoy sama kegiatan kamu juga sibuk sama kegiatan kamu tersebut. Dan yang kamu posting itu apa ya, sesuatu yang menjadi prioritas kamu. Itu mungkin hobi atau kesukaan kamu, atau kamu posting tentang pekerjaan bisa juga sih. Tapi terlihat kamu itu seseorang yang fokus sama hal itu saat ini, dan kamu sangat menyukai itu, enjoy, dan ada yang bilang kamu tuh apa ya, tipe-tipe yang untouchable, kayak nggak bisa diganggu, nggak bisa digapai, sulit digapai. Kayak agak sulit buat deket sama kamu gitu katanya. Tapi ada juga yang bilang kalau kamu tuh sekarang udah cuek sama dia, kayak punya kesibukan sendiri, dunia sendiri, asik sama dunia sendiri ya. Jadi kayak nggak peduli sama orang itu sekarang. Mungkin ini yang bilang orang-orang yang kamu cuekin ya, atau kamu nggak peduli sama mereka. Pikiran perasaan dia dan mereka saat melihat foto kamu. Mungkin ada yang ngelihat foto-foto kamu kayak lagi apa ya, lagi liburan, lagi jalan-jalan, traveling ya, dan kayak kamu tuh happy gitu di foto itu. Ada sisi kamu yang misterius dan tertutup katanya nih, dan orang tuh penasaran sama kamu. Ada yang bilang kamu tuh enak banget hidupnya katanya. Ya emang gitu ya, orang-orang pikir hidupku enak, ya emang. Ada orang-orang yang berharap sama kamu, ada yang melihat kamu tuh cantik, menarik, ganteng, entah apa yang kamu post, tapi terlihat kamu seseorang yang menarik. Dari situ mereka tuh apa ya, berekspektasi, punya ekspektasi dan harapan tentang kamu. Tapi ya itu, lagi-lagi kamu terlihat orang yang kayak agak cuek gitu ya, nggak terlalu peduli sama sekitar. Bukan cuek yang bodo amat, tapi kayak cuek aja gitu, don't care ya, kayak fokus ke diri sendiri lah, sebut aja kayak gitu ya. Ada yang mungkin ya, beberapa dari kalian posting foto-foto seksi atau apa ya, ada yang lihat kamu tuh seksi banget sih gitu. Iya, dan kamu tuh tipenya kayak tipe-tipe yang entah kamu single atau enggak, tapi ada yang bilang kayak kamu tuh sendiri juga udah asik gitu loh. Sendiri tuh juga udah asik sama hidup kamu kayak nggak butuh orang lain, atau orang-orang melihat kayak kamu nggak butuh pasangan, nggak butuh seseorang, atau nggak butuh siapapun ya, karena kamu sendirian aja tuh udah happy kelihatannya ya. Bukan tipe-tipe yang menyusahkan orang lain juga. Positif, aura kamu positif, baik. Nggak ada negatifnya sih di sini. Ada sesuatu yang lagi kamu kembangkan katanya nih, dan kamu tahu jelas keinginan kamu apa, tujuan kamu apa. Walaupun kamu tipenya berproses, tapi walaupun prosesnya lama, orang-orang melihat
kau bisa sampai ke titik saat ini, ke titik sekarang yang memang kamu inginkan itu. Ada juga yang melihat postingan foto-foto kamu sama beberapa orang ya, sama teman-teman atau kegiatan-kegiatan bersama orang lain itu juga, dan ya melihat circle-nya kamu itu juga positif, mereka bilang. Apalagi ada sih kadang yang melihat kayak kamu ya, foto-foto kamu bersama orang lain tuh kayak bukannya kamu milih-milih berteman sih, tapi kayak mereka bisa melihat lah teman-teman kamu tuh seperti apa. Tapi ada juga yang melihat foto kamu, entah mereka pernah mengecewakan kamu, pernah membuat kamu sedih, jadi mereka tuh berharap bisa deket lagi sama kamu, tapi kamu kayak nggak peduli atau agak cuek ke orang-orang ini. Nah kan, ada yang berpikir kamu sama mereka tuh udah menjauh, ya udah menjauh, nggak peduli, kayak kamu nggak mau tahu kabar mereka lagi. Ada seseorang yang menyesal dan sedih aja pernah bikin kamu kecewa. Mungkin mereka ada yang merasa kamu belum maafin mereka juga, karena aku lihat di sini kayak ada seseorang yang berharap perhatian kamu, berharap kamu memperhatikan mereka, tapi kamu kayak udah nggak peduli. Kayak mereka ngerasa pernah bikin kamu sedih, sesedih itu, pernah bikin kamu nangis kali ya. Iya. Dan ada yang merasa insecure, kayak kamu lebih dibandingkan dia, dibandingkan mereka ini. Kamu lebih apa ya? Lebih baik finansial, karir atau apa? Karena mereka merasanya insecure. Mereka kayak merasa kecil gitu loh dibandingkan kamu. Nah, ada yang melihat kamu itu circle-nya positif, baik. Kayak kamu happy lah sama teman-teman kamu. Tapi karena mereka melihat teman-teman kamu, circle-nya kamu, dia jadi takut buat deket. Nah itu mungkin ada yang insecure tadi yang aku bilang. Ada yang melihat kamu itu memberi batasan ke mereka, kayak kamu menjauh, kayak kamu udah gak mau deket lagi sama mereka, kayak udah beda frekuensinya. Ada yang bilang gini, kok menjauh, kok ditinggalkan mungkin ya kamu sama seseorang, atau dicampakkan, atau di ghosting atau apa, tapi kok kamu hidupnya happy ya gitu. Ya emang kalau ditinggalin harus sedih, ya gak sih? Ya kan, ditinggalin sama Tuhan tuh baru sedih, kalau ditinggalin sama manusia mah biasa aja lah, ya gak? Kan people come and go, ya gak sih? Nah, ada yang bilang apa ya? Iya, kamu kayak ini, menjaga batasan, memberi batasan, saat boundaries. Ada yang bilang kamu jalan-jalan mulu nih, gitu, traveling mulu. Ya, tapi ada sih yang bilang kalau kamu pasti banyak yang deketin nih katanya. Dan kamu cantik, tampan gitu ya. Menarik, rupawan, jadi banyak yang mendekat ke kamu. Aduh, aku punya saingan nih gitu. Aku banyak deh saingannya. Tapi ada juga yang bilang mungkin kalian tuh friendly ya kan. Friendly, ramah sama siapa aja, tapi ya mungkin banyak juga yang deketin kalian gitu ya. Atau jangan-jangan ada yang menganggap kamu tuh friendly sama lawan jenis. Takut ya. Kalau sama orang-orang yang friendly sama lawan jenis tuh agak menakutkan ya. Pikiran dan perasaan mereka saat melihat fotomu, ini gimana sih? Nah, ada nih orang-orang yang baru kenal sama kamu nih. Mereka melihat, oh kamu nih, ini ya apa sih? Kayak lagi mengembangkan sesuatu gitu loh. Tapi ada juga yang melihat kamu tuh banyak perkembangannya katanya. Dari awal mereka kenal sampai sekarang tuh banyak perkembangan, achievement, pencapaian yang udah kamu lalui, yang udah kamu dapatkan. Ada orang-orang yang kesel sama kamu nih, kesel karena kamu menjauh, kesel karena hubungannya berakhir sama kamu. Jadi ada rasa kesel, iri, sirik, atau dendam ya. Pokoknya energinya negatif nih. Orang-orang yang udah berakhir atau selesai hubungannya, atau udah berjauhan, entah lawan jenis atau bukan, tapi orang ini energinya negatif ya. Sorry, alarm aku bunyi. Orang ini energinya negatif. Kayak ada rasa kesel, kebencian, amarah, dendam, atau apa ya. Ada yang melihat foto kamu dan jadi ada keinginan buat ketemu sama kamu nih. Kebanyakan sih yang pas lihat foto kamu mungkin tertarik. Nah, mereka nih ada ini romantic feeling dan pengen ketemu sama kamu in person. Entah udah pernah ketemu atau belum, tapi pengen ketemu sama kamu. Aura kamu tuh bagus katanya nih, ya. Auranya bagus ya. Positif, orangnya baik. Dari foto kamu
terlihat kamu tuh orangnya hangat katanya. Ya. Terlihat kamu itu salah satu orang yang cukup penting di circle-nya kamu. Ada yang lihat foto kamu tuh jadi pengen kenal, pengen deket, pengen pengen membangun sebuah relasi atau relationship sama kamu. Entah mereka mau mendekat secara romantic feeling atau ya pengen nambah networking atau relasi. Nah, ada yang jadi pengen punya relasi baru gitu. Ada yang bilang nih kamu tuh pendiam. Entah beneran pendiam atau kamu kayak menjaga komunikasi atau kamu gak banyak bicara ke orang itu. Ada yang bilang kamu baik sih, entah baiknya dari mana. Nah, ada yang bilang itu kamu tuh kayak susah digapai, bersinar, bercahaya gitu ya, terang gitu kan, kayak bintang tapi susah digapai. Bintang kan susah digapai, kayak jauh gitu kan. Ya tapi bersinar, orang tuh pengen gitu ya, memiliki bintang, menggapai bintang tapi sulit. Nah itu kamu kayak gitu. Ya bagus lah ya, kayak bintang. Apa sih jadi kesannya tuh mahal, bukan cowok-cowok murah atau cewek-cewek murahan, ya gak sih? Kita tuh jadi manusia tuh harus punya sisi mahal, ya gak sih? Jangan terlihat murah atau murahan yang gampang-gampang digapai gitu ya, yang gampang-gampang dideketin. Bukan berarti jual mahal, bedain ya, mahal sama jual mahal itu beda. Ya, friendly sama murahan itu juga beda, oke? Kalau friendly itu kan ya kamu ramah sama semua orang. Tapi kalau kamu murahan ya kamu gampang aja gitu, sama siapa aja deket, sama siapa aja jadian, sama siapa aja ayo, itu murahan. Tapi kalau friendly ya kamu ramah sama semua orang, kamu ramah gitu, terlihat kayak sama semua orang bisa berteman, gak milih-milih teman. Tapi untuk dekat sama seseorang kamu pilih-pilih. Nah itu namanya friendly ya guys ya. Jadi usahakan jadi orang yang friendly tapi tetap mahal. Oke. Apa tadi temanya kak? Lupa aku kak. Oh ya, pikiran perasaan mereka saat melihat fotomu. Kamu juga kelihatan nih kayak orang yang bermanfaat buat sekeliling kamu katanya. Ada orang-orang yang melihat foto kamu kok jadi kayak punya perasaan gitu ya. Tanpa disadari mereka jatuh cinta, falling in love kok gitu ya. Kok aku jatuh cinta, kok aku punya feeling, kok aku jadi baper gitu ya. Ada yang kayak gitu ya. Di sini kamu tuh kayak ini ya, suka dengerin musik katanya nih. Posting-posting lagu atau apa katanya. Ya pokoknya anything about musik nih, suka dengerin lagu, posting lagu, atau kamu suka lagi galau dengerin lagu gitu ya. Terus ya mungkin suka kata-kata dari lagu itu atau apa. Ada sisi kamu yang tertutup, kadang kamu posting, kadang kamu ngilang gitu ya. Kadang kamu tertutup, menutup diri, kadang kamu ya apa aja kamu posting. Ya begitulah kamu ya. Mungkin kalian punya ini ya, kayak aku punya jurus menghilang. Ya kan kadang hilang gitu kan, nggak tahu kemana ya, seling hilang, ntar tiba-tiba muncul gitu ya. Kamu itu suka menyuarakan pikiran-pikiran kamu di sosial media. Mungkin kamu suka mereview sesuatu, mungkin jadi food blogger, atau ya mungkin suka menyuarakan pikiran-pikiran kamu, bisa juga. Ada orang-orang yang merasa terikat sama kamu sekalipun kamu cuek katanya nih. Kamu punya banyak mimpi katanya. Kamu tuh suka overthinking. Gak tahu nih mereka lihat dari mana kamu overthinking. Masa lihat dari foto overthinking? Apa mereka yang jadi overthinking ya ketika lihat foto kamu? Bisa sih ya. Orang-orang yang melihat foto kamu ini merasa ya kamu itu penting buat mereka. Kamu punya space di hatinya mereka ya. Cie-cie. Ada nih yang ngerasa kamu tuh udah nggak peduli sama mereka, udah nggak mau ketemu, udah nggak mau lihat mereka lagi, udah nggak peduli lah sama mereka nih gitu. Nah ada juga yang ngerasa kamu udah melupakan mereka, udah move on gitu tuh, udah menjauh, menghindar. Apa sih ini orang-orang yang bikin kamu kesel atau marah kayaknya? Karena aku lihatnya di sini kayak kamu nggak mau komunikasi, nggak mau bicara sama mereka. Kayak kamu benar-benar udah menutup akses buat mereka ya. Coba kita lihat lagi.
Pikiran perasaan dia mereka saat melihat fotomu. Kebanyakan yang melihat foto kamu itu di malam hari. Mungkin entah kamu posting, entah mereka stalking ya dari sosial media. Terus mereka jadi overthinking, kepikiran. Ada yang pengen komunikasi sama kamu nih pas lihat foto kamu. Karena mungkin ya ada masalah, konflik atau gimana sama kamu. Jadi merasa sebuah komunikasi itu berat. Ya, merasa berkomunikasi sama kamu itu sulit atau berat gitu ya. Dan ini ada yang tiba-tiba menjauh sama kamu. Tiba-tiba ada masalah sama kamu nih. Orang ini merasa ada jarak sama kamu, ya. Merasa ada jarak, komunikasinya udah gak baik sama kamu juga. Dan ada yang ngerasa nih, ada yang kena mental nih, entah didiamin sama kamu, entah kamu marah, entah kamu pernah berkata apa ke mereka, dan itu sangat entah menyakiti perasaannya atau apa ya, jadi ya kena mental gitu loh. Ada sesuatu yang bikin dia sedih atau galau nih. Entah kamu pernah ngomong apa ke dia jadi sakit hati, atau kalian saling berdebat, ada perbedaan-perbedaan pandangan, nah itu bikin dia kayak sakit hati. Tapi orang-orang ini ada yang pengen komunikasi intens sama kamu sebenarnya. Ada yang berharap nih sama kamu nih, kayak halu-halu, aduh seandainya kamu jadi pacar aku, seandainya kita deket, seandainya. Nah itu kan contoh-contoh orang halu ya. Ada yang bilang kamu tuh hidupnya sejahtera, makmur, katanya tuh Kak ya. Kamu itu ini ya Pak, punya sisi berjuang. Kamu selalu berjuang mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu juga orangnya nggak bergantung sama orang lain. Kamu punya power lah. Kamu apa aja tuh tertata, teratur, termanage. Tahu lah apa yang kamu inginkan, tujuan hidup kamu tuh apa. Kamu tipe-tipe orang yang seperti itu. Dan terlihat kamu itu sangat menikmati hidup kamu. Kayak feeling enjoy aja gitu. Nggak yang terlihat kayak hidupnya susah, walaupun hidupnya susah, sedih ya, tapi nggak ditunjukkan mungkin. Jadi orang lihatnya hidup kamu tuh kayak happy, enak gitu kan, enjoy the life. Nggak tahu aslinya ya, aduh gitu ya. Pikiran perasaan mereka saat melihat foto kamu, ada sih yang ngelihat kayak kamu tuh kadang aneh juga. Ada sisi kamu yang aneh, entah kamu posting foto aneh atau ya pandangan mereka ya adalah sisi keanehan kamu juga sebenarnya. Pikiran perasaan dia mereka saat melihat foto kamu, tuh benar kan, kamu tuh kayak punya power katanya nih. Entah power di sosial media atau ya memang kamu punya power di circle-nya kamu, di sekitar kamu. Powerful. Kamu ngomong apa orang dengerin, kamu mereview apa orang tuh percaya mungkin. Kamu kasih tahu apa orang tuh jadi apa ya? Jadi pengen, jadi kayak kamu apa yang kamu bicarakan mungkin di sosial media atau apa tuh orang kayak nurut atau jadi kayak dengerin gitu ya. Mungkin kayak gitu. Dan apa yang kamu omongin tuh mungkin benar sih menurut orang. Kamu tegas kelihatannya nih. Mungkin ada beberapa yang bermasalah sama kamu, mereka melihat kamu tuh orangnya tegas, iya enggak. Dan kamu juga jiwanya bebas, freedom ya. Entah apa yang kamu posting atau mereka melihat apa di foto kamu, tapi kamu kelihatan orangnya tuh bebas, freedom. Mungkin ya mau ke sana kemari bebas gitu ya. Atau foto-foto kayak kamu ke tempat A, B, C juga bebas. Atau tipe yang kayak ya kemana aja terserah kamu gitu. Atau memang kamu punya kebebasan atau bergaul sama siapapun dan orang melihatnya kamu ya berjiwa bebas. Ya. Kayak nggak ada yang bisa ngatur kamu gitu ya. Kayak nggak ada yang bisa memaksakan kamu untuk melakukan sesuatu gitu ya. Bebas lah pokoknya, kamu tipenya kayak gitu. Orangnya juga jelas, clear katanya nih, apa yang kamu jalani, pekerjaan kamu apa juga jelas. Kamu maunya apa, yang tadi aku bilang sih sebenarnya, kamu maunya apa, tujuan hidup kamu tuh juga jelas ya. Ada yang melihat kamu tuh baiknya kamu tuh kamu pengertian katanya. Baik hati, pengertian, dan peka juga sih tipenya sama orang-orang, sama keadaan seseorang. Dan kamu itu energinya mirror dan reflection. Seandainya orang itu cuek sama kamu, kamu juga cuekin dia. Seandainya orang itu care, perhatian, kamu juga baik ya, perhatian ke mereka. Pokoknya di sini ada reflection deh katanya ya.
orangnya kamu juga bisa dipercaya. Beberapa dari kalian itu kayaknya suka apa sih, workout, nge-gym atau apa di sini. Nggak tahu yang workout di sini, aku ngerasa kayak kalian suka olahraga, entah suka posting sesuatu lagi olahraga, lari, atau kayak aku gitu suka posting yoga atau apa. Nah itu beberapa bilangnya kayak gitu. Ada yang bilang kamu tuh pernah melewati masa-masa sulit katanya, hard time ya, masa-masa sulit, pernah dalam keadaan terpuruk atau keadaan di apa ya, titik terendah mungkin. Adalah yang bilang kayak gitu. Nah, ada yang ketika melihat foto kamu tuh mereka kayak jadi pengen kirim pesan, direct message, atau jadi pengen ini apa, ngobrol, komunikasi, say hi gitu ya. Ada yang pengen kayak gitu, tapi ada juga melihat foto kamu jadi kepikiran kamu yang tadi ya, jadi overthinking mungkin. Ada yang kayak mengharapkan kamu atau mendambakan kamu sih, melihat foto mungkin dia punya perasaan, punya feeling, jadi ngerasa kayak aduh aku suka deh sama kamu, karena di sini ada apa nih, I love you katanya. Ini mungkin orang-orang yang jatuh cinta atau punya perasaan ke kamu nih, dan ada yang merasa kamu itu kayak sebuah cahaya, entah dia punya feeling atau apa yang kamu bagikan gitu ya di sosial media setelah melihat foto gitu, dan melihat kamu itu sebuah cahaya, atau karena ngeliat foto kamu jadi semangat mungkin, bisa ya. Belum dia apa-apain udah ngerasa semangat mereka ya. Hebat kamu ya, keren. Pikiran, perasaan dia mereka saat melihat fotomu. Tuh, ada orang-orang yang merasa sedih atau sakit hati atau lagi berkonflik sama kamu nih. Lihat foto kamu jadi makin sedih. Galau nih, ada orang yang crying a lot nih, nangis apa gimana ya. Mungkin lagi bermasalah atau lagi ada konflik sama kamu, jadi sedih. Dan atau mungkin gini, ada seseorang yang lagi punya konflik sama kamu, lagi berjauhan, ada masalah atau apa, lagi galau, terus akhirnya mereka melihat foto kamu kayak gitu ya. Ada yang ngerasa tersakiti kali ya, pas ngeliat foto kamu jadi ingat kayak kamu pernah menyakiti dia atau dia pernah menyakiti kamu gitu ya. Pokoknya ada yang sedih deh gitu bawaannya lihat foto kamu. Aduh kasihan banget sampai sedih gitu ya. Nah ada yang ini nih, pas lihat foto kamu ngerasa emosi, mungkin ada masalah atau kamu bikin dia kesel, marah atau apa, jadi ngerasa emosi ya, ngerasa emosi, terus ngerasa kayak kamu misterius. Apa ya misteriusnya nih, ada sih yang merasa misterius karena kamu tuh diam aja, mungkin gak ada komunikasi sama dia, jadi merasa kamu tuh misterius, gak jelas maunya apa, terus hubungan kamu sama dia juga kayak bermasalah atau gitu-gitu aja. Ada yang ngerasa kamu tuh ngerasa kalau kamu tuh benar, mungkin lagi ada konflik sama seseorang dan dia berpikir ya kamu tuh selalu ngerasa benar, kamu egois gitu-gitu deh. Kamu tuh nggak mau ngelakuin apa-apa buat dia, nggak mau action. Apakah kamu masih marah? Ada yang bertanya kayak gitu karena dilihatnya kamu diam aja, nggak mau komunikasi. Ada seseorang yang kayak gak bisa berbuat apa-apa gitu, mungkin konflik ya, ada konflik sama kamu terus dia pengen melakukan sesuatu tapi gak bisa lakuin apa-apa nih. Ini yang kelihatan apa jadi sedih-sedih ya, ini mungkin orang-orang yang punya masalah sama kamu nih, mereka kayak mau melakukan sesuatu, mau bergerak tapi sulit gitu ya, kayak entah kamu yang menutup akses, entah kamu ngeblok dia, atau kamu kayak gak mau bicara, gak mau berurusan sama mereka lagi, atau gak mau terkoneksi sama mereka. Ada kesedihan sih aku lihatnya ya. Ada orang-orang yang kayak butuh bantuan kamu. Iya, orang-orang ini nih, orang-orang yang ngerasa pernah gagal, atau ini kayaknya mantan-mantan kali ya, mantan atau masa lalu kamu yang ngerasa pernah punya hubungan sama kamu terus gagal gitu ya, dan akhirnya ya ada kesedihan sih ketika gagal, putus atau selesai hubungannya sama kamu, dan mereka merasa sedih. Jadi kayak sekarang kamu udah sukses, tapi mereka tuh kayak kehidupannya sedih gitu ya, dan kamu yang lebih sukses. Jadi mereka ngeliat, kamu sukses banget sih sekarang gitu. Entah apa nih, mereka menyesal atau apa jatuhnya nih, ninggalin kamu atau putus dari kamu.
Dan ada orang-orang yang bilang apa ya, kamu tuh kayak menutupi sesuatu ya. Contoh, kamu posting sesuatu terlihat kayak happy, bahagia, tapi orang-orang ngelihatnya padahal kamu tuh sedih, kesepian, single atau apa gitu ya. Ya, dia yang bilang gitu kayak kamu menutupi sesuatu. Atau ada yang kayak melihat postingan-postingan kamu tuh kayak berpura-pura. Entah nih, mereka apa nih maksudnya berpura-pura. Mereka nganggapnya kamu tuh kayak berpura-pura. Contohnya kayak tadi ya, mungkin kamu posting sesuatu kayak menunjukkan kalau kamu tuh lagi happy gitu ya, senang, tapi mereka mikirnya alah sok seneng gitu kan, alah sok bahagia lo, padahal lo tuh sedih, padahal lo tuh kesepian atau apa. Ada yang bilangnya kayak gitu, kamu jadi kayak berpura-pura. Ada juga nih yang melihat foto kamu jadi kayak pengen cari perhatian kamu ya, kayak pengen ini kamu pay attention ke mereka, entah mereka nge-like atau mereka komen atau apa. Jadi kan mereka caper, pengen menarik perhatian kamu. Tapi ketika kamu cuek gitu juga mereka kesel, kok aku udah caper kok dicuekin gitu, kok aku udah caper kok kamu biasa aja, dan mereka jadinya emosi dan kesel. Lucu juga ya. Oke, itu aja. Aku mau kasih pesan semesta nih. Sebentar lagi ada klien ya aku. 2-3 menit lagi. Sebentar aja ya pesan semesta untuk kalian. Pesan semesta di sini mungkin beberapa dari kalian lagi emosi-emosinya. Banyak orang-orang yang kayak menarik perhatian kamu, mencari perhatian kamu, tapi kamu jadi kesel atau marah. Oke, sorry, alarm aku udah bunyi terus. Nah, jadi kayak kesel atau marah. Nah, kamu disuruh kontrol emosional kamu katanya. Ada sesuatu yang bikin kamu kesel, ini kayak berkaitan sama seseorang yang lagi jauh sama kamu. Kamu kayak ingin melakukan sesuatu, tapi kayak masih menahan diri. Karena mungkin kamu ngerasa orang itu marah atau apa gitu sama kamu, tapi kamu menuju atau fokusnya ke orang ini. Anggaplah kamu lagi ada konflik sama seseorang dan salah satunya ada yang kayak lagi marah, kamu tapi kayak masih menahan diri nih untuk melakukan sesuatu. Aku lihatnya kayak kamu mau action atau melangkah tapi masih mencoba menahan. Jadi pesan semestanya apa ya? Bingung juga nih. Pesan semestanya apa nih? Tanya ke diri kamu sendiri, konfliknya apa dan apa yang mau kamu lakukan untuk orang ini. Dan apa yang membuat salah satunya marah gitu loh. Kalau kamu salah, ya mungkin kamu bisa minta maaf atau baik-baikin dia. Tapi kalau kamunya yang marah, ya mungkin kamu bisa tenangin diri dulu kayaknya ya. Sampai kamu tenang, baru kalian merasa perlu ada diskusi atau ada pembicaraan, ya barulah mungkin di saat dua-duanya udah tenang mungkin baru bisa kalian diskusi atau bicara atau menyelesaikan masalah kalian gitu ya. Terus pesan semestanya adalah disuruh introspeksi kali ya. Di sini ada mirror, aku ngerasa kamu disuruh introspeksi apa yang terjadi saat ini. Kamu disuruh introspeksi ke dalam diri ya, tanya ya, pokoknya introspeksi deh. Aku nggak tahu apa yang terjadi kan, kalian pasti macam-macam, beda-beda, tanya ke diri kamu sendiri. Tapi intinya disuruh introspeksi sih. Nah gini, kalau misalnya ada seseorang yang jahat sama kamu, mungkin semesta mau bilang kalau ada orang yang jahat mengecewakan kamu, ya udah kamu nggak usah lagi perhatian sama orang itu. Orang itu cuek ya, nggak peduli sama kamu. Ya udah ngapain kamu peduli sama dia? Orang itu udah jahatin kamu, ya udah kamu ngapain baik sama dia gitu. Jadi ibaratnya kamu tuh harus punya self love kayaknya ya, harus punya batasan. Ketika orang itu buat kamu sedih, sakit hati, bikin kamu kecewa, ya udah stop untuk memperhatikan orang itu lagi gitu ya. Ibaratnya orang nggak baik, ya ngapain kamu baik gitu ya. Ini jadi energinya mirror. Ketika orang jahat, ya kamu jahat lagi, ibaratnya gitu. Tapi ya ketika orang jahat, udahlah, nggak usah berbaik-baik lagi sama orang jahat, orang yang mengecewakan kamu gitu ya. Nah iya benar, treat your body like the palace it is. Yang tadi aku bilang, harus punya rasa self love. Kamu treat orang lain seperti orang lain nge-treat kamu. Orang lain nge-treat kamu asal-asalan, ya kamu treat lagi asal-asalan gitu ya. Kamu bukan prioritas dia, ya ngapain kamu jadiin mereka prioritas ya. Makanya di sini ada mirror. Perlakukan orang lain seperti mereka memperlakukan kamu. Titik. Kayak gitu ya. Fokus sama diri sendiri, karena aku lihat banyak orang-orang mencari perhatian kamu, tapi nggak tahu tujuannya mereka apa, positif, negatif, bermanfaat, atau mengambil keuntungan dari kamu. Makanya kamu disuruh fokus ke diri kamu sendiri aja. Oke, dan lebih memilih-milih, memfilter, kamu cari tahu apa tujuan mereka mendekati kamu.
Oke. Nah, di sini ada tanda-tanda yang abu-abu. Apa sih nih pesan semestanya? Kamu kayaknya lagi menunggu seseorang deh. Seseorang yang gak jelas sepertinya. Seseorang yang berjauhan sama kamu. Ada sesuatu yang kamu tunggu, kayak kamu berharap sama orang ini. Dan apa nih? Kayak lagi bingung ini mau berakhir atau enggak. Karena di sini ada endings. Apa? Ada sesuatu yang berakhir atau apa nih? Jadi pesan semestanya apa? Apa sih yang kamu tunggu di sini? Apa yang kamu lagi harapkan? Karena aku lihat ada sesuatu yang lagi ditunggu. Jadi apa? Mungkin ya disuruh tenangin diri dulu kali ya. Karena di sini nih ada sesuatu yang gak jelas, atau mungkin emosional kamu lagi gak jelas, gak stabil, naik turun, atau kamu ngerasa kayak, duh gue kok gak jelas banget gitu. Ya mungkin kamu bisa me time dulu, tenangin diri dulu sampai diri kamu stabil, emosional kamu stabil, sampai kamu berkurang overthinking kamu mungkin juga. Ketika udah stabil, nah baru pikirin apa sih yang mau kamu lakukan saat ini gitu. Apa yang kamu inginkan saat ini sebenarnya. Ya, ketika udah lebih stabil, jadi kamu lebih bisa berpikir, kamu masih menginginkan dia atau enggak sih sebenarnya? Kamu masih berharap apa nih sama orang ini? Karena aku lihatnya ada sesuatu yang kamu harapkan. Dan wajahnya tuh kayak masih happy, seneng gitu loh. Jadi ada sesuatu yang kamu harapkan terhadap seseorang yang kamu senangi sebenarnya. Kau berharap sama sesuatu, tapi yang kamu harapkan malah kayaknya cuek ke kamu nih. Jadi apa pesan semestanya ya? Ya tanya ke diri kamu sendiri. Kamu sebenarnya apa yang kamu harapkan dari orang ini? Dia masih menginginkan kamu atau enggak? Karena aku lihat orang ini kayak cuek, diam aja. Kalau kamu masih mau berusaha atau effort, ya tunjukkan. Kalau kamu masih mau sama dia, mencintai atau masih ada perasaan. Tapi kalau kamu ngerasa hubungannya makin lama makin gak jelas, atau orang ini mungkin terlihat kayak udah gak menginginkan kamu, ya mungkin waktunya mundur. Atau ketika kamu melihat orang ini gak jelas, maunya apa juga gak jelas, atau ketika kamu ngerasa gak ada tanda-tanda ya dari orang ini peduli sama kamu, ya mungkin kamu mundur gitu ya. Energinya macam-macam nih, kayak abu-abu banget. Kamu kayak nggak jelas, kayak kamu nggak tahu sama diri kamu sendiri tuh, kamu nggak tahu gitu. Iya, kamu juga kayak lagi nggak ada pegangan, dalam artian ini nih nggak stabil. Orang-orang nggak stabil kayak gini nih gampang banget dipengaruhi. Jadi hati-hati ya, dekat sama seseorang juga hati-hati karena kamu nggak stabil. Dekat sama orang juga pilih-pilih mau dia cewek atau cowok, hati-hati, nanti takut kenapa-napa juga ya. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang gak kamu inginkan, atau orang itu memanfaatkan kamu. Pokoknya lihatlah seseorang tuh punya intensi apa ke kamu. Pure gak nih gini, pure gak dia, tulus gak gitu ya, dekat sama kamu. Jangan-jangan cuma ada maunya aja gitu. Itu juga hati-hati ya. Jangan sampai nanti jatuhnya ujung-ujungnya patah hati gitu ya. Ya difilter lah, pilih-pilih gitu. Terus apa lagi ya? Ya intinya seseorang yang kamu harapkan ini worth it atau enggak? Worth it buat diperjuangkan, worth it buat ditunggu gitu. Worthwhile, apakah dia sesuatu yang berharga untuk ditunggu, untuk diperjuangkan sama kamu? Atau mungkin kamu lagi mengharapkan sebuah hubungan dari seseorang yang berjauhan sama kamu, lagi LDR atau apa? Tanya ke dalam diri kamu nih, hati kamu. Sebenarnya kamu menginginkan dia atau enggak? Bagaimana effortnya dia ke kamu? Dia tulus atau enggak ke kamu? Tujuan kamu apa untuk orang ini? Hubungan ini layak diperjuangkan? Apa orang ini worth it atau enggak? Kalau bisa cari orang-orang yang worth it, sefrekuensi dan setara sama kamu. Kalau kamu cuma mau deket sama orang ini cuma ada apa ya, kayak oh karena dia cantik kak, karena dia ganteng kak. Aku nggak setuju sih kalau cuma karena cantik atau ganteng. Ya carilah orang-orang yang apa ya, punya value yang sama kamu. Jangan sampai nanti kedepannya bermasalah. Kalau kamu merasa orang itu nggak punya value yang sama kayak kamu, nanti akan bermasalah kedepannya. Entah ada kamu yang insecure atau dia insecure. Kalau kamu merasa dia lebih dari kamu, ntar kamu insecure ke dia. Kalau kamu ngerasa orang ini di bawah kamu levelnya, pasti kita bisa tahu lah levelnya di bawah kita atau enggak. Nanti kamu yang malah jadi ribet, dia yang insecure terus sama kamu. Jadi kamu ngerasanya kayak menginjak-injak dia, padahal nggak ada yang menginjak-injak. Itu dia ya, kenapa kita harus pilih
pasangan yang setara dan selevel sama kita, yang value-nya sama. Oke, itu aja gengs ya. Kenapa harus value-nya sama? Kamu capek-capek ya, kamu capek-capek membangun value-nya kamu, tapi ternyata kamu bertemu atau berpasangan sama orang yang value-nya beda sama kamu, di bawah kamu gitu ya contohnya. Jadi buat apa kamu capek-capek membangun value, tapi ternyata kamu berhadapan sama orang yang nol value. Gak banget sih menurut aku. Pasti kalian ngerti dan paham maksud aku. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Maaf kalau agak terburu-buru karena aku mau ada klien jam 8. Dan ini udah jam 8 lewat kayaknya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!